Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan kali ini kita akan bahas lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Masih lanjutan yang kemarin ya lor ya. Ini masuk ke part 82. Nah, di part sebelumnya kita sudah mendengarkan kalau Zhou Fan akhirnya membawa kembali pasukan Zantian. Mereka semua kemudian dibawa ke Gunung Angin Hitam dan juga Zhou Fan sudah menyusun sebuah rencana di sana. Jadi di part kali ini kita akan mendengarkan dari kubu kekaisaran ya. Nanti apa yang akan mereka lakukan dan kira-kira apa yang akan terjadi pada keluarga Luo. Nah, sebelum videonya dimulai, jadi rekan-rekan kalau misalnya berkenan nih, boleh banget bantu Mimin dengan menonton video ini dengan menggunakan VPN. Thank you banget dan kita akan masuk ke dalam videonya. Part 82. Nah, di part kali ini Ane ambil dari light novel bab 480 sampai dengan 483. Sekarang kita berada di sebuah ruangan yang gelap nih, dengan tetesan air yang menggema di beberapa sudut ruangan. Di tempat ini ada seorang pria parubaya berambut putih yang sedang dibelenggu. Dia dirantai di sekujur tubuhnya dengan senjata roh tingkat 6. Dia tampak agak kedinginan, tapi dia juga mencoba mengusir sepi yang ia rasakan dengan bersenandung mengikuti ritme dari tetesan air. Kerak. Sebuah suara berasal dari pintu di sudut ruangan. Perlahan pintu itu mulai terbuka dan ada orang tua mengenakan brokat berwarna kuning perlahan berjalan memasuki ruangan itu. "Oh, Suge Changfeng, apakah kamu nyaman tinggal di tempat ini?" kata orang tua itu yang tidak lain ternyata adalah kaisar. Dia tampak menyeringai dengan penuh euforia kemenangan di wajahnya. Sedangkan pria yang berambut abu-abu tadi yang sedang dipenjara tak lain adalah Suge Changfeng, yang mana kini dia terlihat tetap santai. Dia kemudian berkata, "Terima kasih Yang Mulia atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja di tempat ini. Saya merasa senang karena telah menyelesaikan permainan ini meski pada akhirnya saya kalah." Kaisar pun tertawa. "Mentalmu memang sangat bagus Suge Changfeng. Bahkan meski kau kalah, tapi kau masih bisa menikmati semua itu. Aku benar-benar mengagumi dirimu," kata kaisar sambil mencibir. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya dan dia berkata, "Kekalahan tetaplah kekalahan. Bahkan jika saya menyesal pun tidak akan merubah apapun. Jadi kenapa tidak saya slowkan saja, Brody? Saya sekarang bisa menikmati waktu luang saya di sini dengan santai. Jadi kenapa kaisar saat ini datang kemari? Apakah Anda ingin membebaskan saya?" Hahaha, tentu tidak. Sekalipun sekarang kau bukan lagi Perdana Menteri, kau masih terlalu berbahaya jika aku sampai melepaskanmu. Jika kau berkeliaran di luar sana, maka kau mungkin akan membahayakan anak dan cucu-cucuku di masa depan. Jadi, sebelum kematianmu tiba, aku pasti akan membunuhmu. Tapi tidak sekarang. Kau sudah begitu berjasa pada kekaisaran selama hampir 100 tahun. Dan kita juga bisa disebut sebagai rekan karena saling mengenal satu sama lain dengan baik. Karena itu, aku tidak ingin kamu mati terlalu cepat. Dan karena itu, aku juga merasa kesepian kalau sampai kamu meninggalkanku terlalu cepat, kata kaisar sambil mengejek Suge Changfeng. "Rekan Yang Mulia, sepertinya Anda bercanda. Sejak kapan kita menjadi rekan? Kita sejak dulu berusaha untuk saling menggigit satu sama lain selama beberapa dekade. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa menyebut kita sebagai rekan?" kata Suge Changfeng sambil tertawa. Mendengar ini kaisar terdiam untuk beberapa waktu, lalu tampak ada kesedihan di wajahnya untuk sesaat. Setelah itu dia kemudian kembali berkata, "Kamu memang benar, kekaisaran adalah segalanya. Aku adalah kaisar, pemimpin dari tempat ini.
Jadi bagaimana mungkin aku akan berteman dengan orang biasa sepertimu? Sepertinya aku sedikit terbawa imajinasiku tentang masalah ini. Meski sebelumnya aku memperlakukanmu sebagai orang kepercayaan, tapi ternyata pada akhirnya kau juga berniat menusukku dari belakang. Mendengar ini perlahan Sugi Changfeng tersenyum dan dia melihat ke langit-langit gua. Dia seperti sedang mengingat sebuah kenangan lama. Apakah Anda ingat Yang Cheng Xiang? Dulu dia adalah laki-laki tua yang menjabat sebagai pejabat kecil di pinggiran kota. Tapi suatu hari dia kemudian dituduh sebagai pengkhianat dan berniat untuk memberontak. Iya, tentu saja aku mengingat orang itu. Dia memang sangat mencurigakan dan dicap sebagai pemberontak, kata Kaisar sambil membelai-belai janggutnya perlahan. Sugi Changfeng kemudian menggelengkan kepalanya dan dia tersenyum. Pada saat itu, saya juga berpikir bahwa dia adalah pemberontak. Saya segera mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin untuk menangkapnya. Lalu, setelah semuanya siap, saya pergi ke rumahnya untuk segera memasukkannya ke dalam penjara. Tapi setelah saya sampai di sana dan menangkapnya, dia memperingatkan saya. Dia mengatakan supaya saya berhati-hati pada Kaisar, karena bisa saja Kaisar akan memberikan saya kasur kematian. Pada saat itu saya berpikir bahwa itu hanyalah bualan dan bentuk dari pemberontakannya, yang mana dia mencoba untuk mempengaruhiku. Namun 10 tahun kemudian, setelah saya menjadi menteri, saya terus bekerja dengan keras dan rajin memenuhi semua tugas saya. Tapi hal yang sama terjadi pada orang lain. Yang Mulia juga menangkap seorang pejabat yang masih cukup muda dan setia pada kekaisaran. Dia ditangkap karena tuduhan pemberontakan. Dan sejak saat itu, saya mulai teringat kembali akan masalah Yang Changxian dan mulai menginvestigasinya secara menyeluruh. Sampai pada akhirnya saya menemukan bahwa memang Yang Changxian adalah orang yang jujur dan setia pada kekaisaran. Tapi pada akhirnya dia dipaksa untuk menjadi pemberontak sesuai dengan skema Yang Mulia. Sejak saat itu saya mulai mengerti yang dimaksud dengan ranjang kematian. Dan saya tahu bahwa pemikiran kaisar benar-benar tidak dapat diprediksi. Mendengar itu kaisar tersenyum. Dia kemudian berkata, "Sebagai seorang kaisar, aku harus melakukan beberapa penyesuaian untuk kebaikan kekaisaran. Dan aku tidak bisa membiarkan mereka berada di posisi mereka saat itu. Aku juga tidak bisa memindahkan mereka tanpa sebuah alasan, atau aku akan mendapatkan kritik dari rakyat." Lalu kaisar pun tersenyum dingin dan berkata lagi, "Tapi aku tahu bahwa kau adalah orang yang lebih baik untuk menempati posisi yang lebih tinggi. Selama beberapa tahun kau tidak memiliki pegangan, tapi kau bisa menyingkirkan pesaingmu dengan berbagai macam cara. Dan sejak saat itu, aku yakin dengan apa yang dikatakan oleh Yun Xuanji, imam besar, bahwa kamu adalah orang yang akan menempati posisi kepala dari keempat penjaga keluarga kekaisaran. Kekuatan besarmu mampu mengejutkan ketujuh pilar dan membuat mereka tunduk dalam waktu yang lama. Dan berkatmu, situasi di kekaisaran menjadi semakin seimbang dan damai untuk waktu yang lama." Mendengar ini Sugi Changfeng tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ternyata semua ini memang masih berada di bawah kendali Yang Mulia. Meski saya telah berusaha untuk memperhatikan hal-hal kecil dan bekerja dengan benar, tapi semuanya benar-benar tidak terduga. Di luar sana mungkin orang-orang beranggapan bahwa saya adalah orang bijak pertama di kekaisaran. Tapi di mata saya, kaisar adalah orang yang paling bijak di seluruh kekaisaran. Sugi Changfeng, kamu terlalu merendah. Aku hanyalah seorang kaisar yang lemah dan kurang cakap. Bahkan aku pun tidak tahu kalau kau telah menyelundupkan pasukan kerajaan Ninurong sebelumnya. Hingga akhirnya aku harus membuat kesepakatan dengan mereka dan mengorbankan 1/10 wilayah kekaisaran
hanya untuk membeli mereka. Sebagai seorang kaisar, aku malu karena aku tidak bisa melindungi wilayahku sendiri. Dan entah bagaimana caraku nanti untuk mempertanggungjawabkannya pada para leluhur. Kini kaisar tampak menghela nafas panjang. Zhuge Changfeng yang melihat kaisar pun tersenyum dan dia menggelengkan kepala. Tapi pada akhirnya Anda telah memperhitungkan semua itu, dan Anda memenangkan pertarungan melawan saya. Hanya saja saat ini ada satu hal yang masih mengganjal di dalam pikiran saya. Katakan, apa itu? Kata kaisar sambil melambaikan tangannya. Ketika saya mengenal kedua orang suci surga dan bumi, saya tahu mereka sejak saya masih berada di akademi dan belum memiliki nama. Lantas bagaimana Yang Mulia bisa mengatur itu semua? Kata Zhuge Changfeng. Kaisar kemudian tertawa dan dia berkata, "Ya, mungkin aku harus mengucapkan terima kasih pada imam besar tentang masalah ini. Kamu juga seharusnya mengingat tentang masalah ini juga, bahwa imam besar telah memprediksi kedatanganmu dan Zantian di kekaisaran, di mana kalian berdua akan menjadi berkah untuk kekaisaran di masa depan. Karena itu, aku sudah mengawasi kalian sejak awal. Dan sejak saat itu, aku tahu bahwa meski Zantian itu kuat, tapi dia adalah orang yang setia dan tidak terlalu pandai untuk membuat siasat. Karena itu juga aku menaruh perhatianku padamu. Aku menyiapkan kedua orang suci yang belum pernah terlihat dan mendekatimu secara perlahan. Aku membiarkan mereka untuk berpura-pura terluka dan mendapatkan pertolonganmu. Dan sejak saat itu, kalian mulai menjalin persahabatan dan menghilangkan semua kecurigaanmu. Setelah itu aku juga mengatur supaya kamu kesulitan untuk lulus dari akademi dan mengeluarkanmu dari daftar selama 3 tahun berturut-turut. Dan dengan begitu, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelidiki identitas dari kedua orang suci. Lalu saat kau mulai terpuruk, aku membiarkan Yu Xuanji untuk merekomendasikanmu dan menjadikanmu sebagai Perdana Menteri." Mendengar ini, Zhuge Changfeng menghela nafas panjang dan kemudian dia berkata, "Ternyata semuanya memang sudah diatur oleh Yang Mulia sejak awal. Saya hanya seperti boneka mainan yang bermain di atas telapak tangan Anda. Tapi kamu juga telah melakukan permainan dengan sangat baik. Akibatnya, aku tidak bisa memusnahkan kekuatan dari para pilar dalam satu kali gerakan. Ini adalah perlawanan yang luar biasa darimu," kata kaisar sambil tertawa. Dan pada saat itu, tiba-tiba ada sosok berjubah abu-abu memasuki ruangan itu dan segera berlutut. "Yang Mulia, ada informasi penting," kata orang itu. Zhuge Changfeng menatap pria itu dan sedikit mengangkat alisnya. "Kamu, bukankah kamu adalah murid dari tetua ketujuh lembah neraka? Aku ingat kamu sebelumnya bersama dengan pangeran kedua." "Zhuge Changfeng, akan kuberitahu kau sedikit rahasia. Sesungguhnya pemberontakan pangeran kedua adalah hasil dari arahan Yao Ming. Jika tidak, dia tidak akan pernah bergerak di waktu yang tepat. Karena itu, Yao Ming juga akan menjadi asisten kaisar berikutnya dan menjabat sebagai Perdana Menteri," kata kaisar sambil tertawa. Terima kasih Yang Mulia," kata Yao Ming sambil membungkuk setelah mendengarkan ucapan dari kaisar. Sedangkan saat ini Zhuge Changfeng tampak mengangkat alisnya dan menghela nafas. Jadi kaisar memang sengaja membuat pangeran kedua untuk memberontak dan memancing saya keluar. Anda sungguh kejam. Bahkan seekor singa pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Tapi Yang Mulia bahkan berani melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Kaisar kemudian tersenyum. "Aku tidak punya pilihan lain. Lagi pula kau terlalu berhati-hati dan sulit untuk ditangani. Jika aku tidak menunjukkan semua orang di sekitarku dan membiarkan mereka pergi, aku yakin kau tidak akan berani bergerak dan melakukan pemberontakan. Jika itu terjadi maka akan sangat merepotkan. Terlebih aku akan kesulitan untuk menghapuskan para pejabat pemberontak itu." Lalu setelah itu kaisar menatap Yao Ming untuk melihat berita yang ia bawa. Setelah itu Yao Ming pun mengulurkan slip giok yang ia bawa.
Tapi sebelum kaisar mengambilnya, Zhuge Changfeng tiba-tiba menyela. Yang mulia, orang tua ini sudah ada di dalam penjara ini dan tidak bisa lagi melihat sinar matahari di luar. Jadi bisakah saya ikut mendengar berita yang Tuan Yoming bawa kali ini? Saya cukup penasaran dengan keadaan yang ada di luar sana. Kaisar kemudian menghentikan tangannya dan berbalik menatap Zhuge Changfeng. Ya, lagi pula kamu memang sedang dipenjara dan tidak mungkin bisa melakukan apapun. Karena itu, Yoming, bacakan isi slip Gyo itu dan biarkan Zhuge Changfeng juga mendengarnya. Aku yakin sekarang pasukan Dugu Santian telah dihancurkan, kata kaisar sambil tertawa. Yoming kemudian memasukkan sedikit energinya ke dalam slip Gyo dan dia mulai membacakannya. Yang mulia, saat ini pasukan keluarga Luo telah menyebar ke seluruh penjuru kekaisaran dan mencari pasukan untuk mengusir pasukan dari kerajaan Ninurong. Kini semua orang tampak marah dan hampir 1 juta orang yang kini mereka kumpulkan. Apa? Teriak kaisar. Dia benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sedangkan Zhuge Changfeng yang juga mendengar ini, dia pun tertawa serta bertepuk tangan. Zhou Fan memang benar-benar luar biasa. Dia memiliki banyak trik untuk melawan Yang Mulia. Sepertinya kali ini dia akan memberikan pukulan yang menyakitkan pada Yang Mulia. Kini kaisar menatap Zhuge Changfeng dengan tatapan tajam. Dia menggertakkan giginya karena marah. Kaisar kini mengutuk Zhou Fan jauh di dalam hatinya. Berikan batu slip Gyo itu padaku. Aku ingin melihatnya, kata kaisar yang tampak kesal. Dia kemudian memeriksa ulang isi slip Gyo itu. Dan ya memang isinya sama saja. Setelah beberapa saat dia kemudian berkata lagi dengan wajah yang suram. Kenapa ada begitu banyak orang yang berkumpul dalam waktu sesingkat ini? Bukankah keluarga Lu adalah keluarga baru yang seharusnya tidak memiliki prestis sebesar ini? Mendengar itu Zhuge Changfeng tertawa. Dia berkata, Yang Mulia, seharusnya Anda tidak boleh melupakan kalau keluarga Luo memiliki gengsi yang tinggi dan meski mereka masih baru, mereka juga memiliki para pilar yang sudah dihancurkan. Para patriark dari pilar-pilar itu sebagian besar berkumpul di keluarga Luo. Dan dengan begitu, mereka bisa mencari pasukan dengan jauh lebih mudah. Meski para pilar telah hancur, tapi prestis yang mereka miliki itu masih belum hilang sepenuhnya. Karena itu mereka tidak akan ragu untuk bergabung dengan pasukan keluarga Luo. Mendengar kata-kata dari Zhuge Changfeng, kaisar menjadi semakin suram dan dia berkata dengan suara keras, Kelinci kecil ini benar-benar berani. Dia hanya seorang pion, tapi kini dia berani memberikan perlawanan. Mendengar itu Zhuge Changfeng kembali menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yang Mulia dan saya pada awalnya memiliki pemikiran yang sama untuk memanfaatkan Zhou Fan untuk mengurus ketujuh pilar. Lalu mengatasnamakan sebagai pemberontakan kita akan menyingkirkannya. Itu adalah pemikiran awal kita. Tapi ternyata dia adalah anak yang cerdik. Bahkan dia memungut semua pion yang Anda buang dan menempatkannya sebagai kekuatan yang jauh lebih kuat. Kini sepotong pion sudah berubah menjadi pemain catur yang handal. Sekarang Yang Mulia telah kehilangan hampir seluruh situasi yang Anda kendalikan. Diam! Bentak kaisar. Dia kini kehilangan ketenangannya dan matanya pun memerah. Aku adalah kaisar dan aku tidak akan kalah dari siapapun. Kaisar terbatuk. Darah segar keluar dari mulutnya dan kaisar terkejut lalu kemudian segera menutupnya dengan sapu tangan. Setelah itu dia pun segera berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Dari jauh kaisar masih berteriak, Zhuge Changfeng, kamu harus tetap hidup dan melihat kemenanganku kali ini. Aku pasti akan menyingkirkan anak itu. Zhuge Changfeng pun tertawa. Saya juga ingin melihat siapa pemenang dari permainan ini, katanya. Setelah itu penjara bawah tanah itu kembali menjadi sunyi dan suara gemericik air kembali terdengar.
Kaisar kini berjalan dengan sangat cepat menuju ke ruang belajarnya atau ke ruang kerjanya. Dia segera duduk di kursi miliknya dan setelah itu pun dia segera berteriak, "Mengawal!" Seorang segera berlari dan membungkuk, "Iya, Yang Mulia." "Apa Raja Hantu masih belum juga kembali?" "Belum, Yang Mulia. Tuan Raja Hantu masih belum kembali." "Sial. Aku hanya memberinya satu tugas, tapi kenapa dia belum juga kembali? Padahal situasinya menjadi semakin genting. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi." Kaisar kemudian menggebrak mejanya karena sangat marah. "Lapor!" Tiba-tiba sebuah suara terdengar dan dia buru-buru menghadap Kaisar. "Yang Mulia, Tuan Raja Hantu meminta izin untuk menemui Anda. Dia saat ini bersama dengan Menteri Tuoba Tiesan dan yang lainnya. Mereka sekarang menunggu di aula utama. Panggil mereka kemari," kata Kaisar dengan wajah yang cemas. Pengawal yang baru saja datang itu segera keluar dan setelah beberapa saat, Raja Hantu berjalan dengan sekelompok orang di belakangnya. Di sisi lain, Tuoba Liu Feng dan Lian Er mendengar kalau ayah mereka datang ke kekaisaran. Jadi mereka segera pergi untuk menemui ayah mereka dan berkumpul semuanya di ruang kerja Kaisar. Saat ini, 8 penjaga serigala, Tuoba Tiesan dan Han Tiemo berkumpul di satu tempat. "Panjang umur untuk Kaisar," kata Tuoba Tiesan yang kini tampak memberikan salam pada Kaisar. Kaisar kemudian melambaikan tangannya dan tersenyum. "Marskal Tuoba terlalu sopan. Saya telah mendengar nama Anda untuk waktu yang lama. Dan benar saja, seperti yang dirumorkan, Anda memiliki aura yang luar biasa." Setelah itu mereka masih ngobrol beberapa hal lagi, lalu Kaisar kembali ke topik utama. Kaisar kemudian bertanya, "Marskal, tolong ceritakan apa yang terjadi di medan pertempuran." Begitu Kaisar mengatakan ini, semua orang di sana langsung menatap Tuoba Tiesan dengan penuh rasa penasaran. Wajah Tuoba Tiesan tampak memerah dan dia tampak tidak tahu harus mengatakan apa. Sampai akhirnya, Raja Hantu mengepalkan tinjunya dan dia berkata, "Yang Mulia, tugas yang Anda berikan telah selesai. Saat ini, Dugu Santian telah mati sesuai permintaan Anda." Mendengar ini wajah Kaisar tampak cerah. Tapi sayangnya Raja Hantu belum menyelesaikan kata-katanya. Dia kemudian berkata lagi, "Tapi saat saya hendak membunuh keempat macan Tian Yu, tiba-tiba Zuo Fan datang entah dari mana. Hingga akhirnya dia memaksa saya untuk mundur. Dan yang lebih sial lagi, dia menjadi marskal baru dan memimpin sisa pasukan dari Dugu Santian menuju ke keluarga Luo." "Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan tentara Dugu pun diambil oleh bocah itu. Ini benar-benar masalah besar. Kekuatannya itu terus meningkat dari waktu ke waktu dan semakin sulit untuk dihadapi. Tapi kenapa kalian membiarkan mereka begitu saja? Setidaknya kalian bisa menghancurkan sisa pasukan itu jika kalian tidak bisa melawan Zuo Fan," kata Kaisar dengan panik. Raja Hantu kini menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Kami sudah mencobanya, tapi pada akhirnya kami bukan lawan dari anak itu. Semua pasukan binatang roh milik Marskal Tuoba dibuat kacau balau oleh Zuo Fan. Bahkan yang lebih parah, Zuo Fan dalam sekejap berhasil menangkap Marskal Tuoba." Tiba-tiba Tuoba Tiesan berdeham. Dia menghentikan cerita dari Raja Hantu. Kini wajah Tuoba Tiesan tampak memerah karena malu. Ya wajar, karena bagi seorang jenderal bisa tertangkap oleh musuh itu sudah seperti aib yang sangat memalukan. Kini Tuoba Liu Feng dan Lian Er menatap ayahnya, dan wajah mereka benar-benar tampak terkejut. Mereka tidak pernah sekalipun mendengar ayahnya itu dikalahkan selama hidup mereka, apalagi dipermalukan seperti ini. Lalu dengan panik, Lian Er berkata, "Ayah, bagaimana keadaanmu? Apakah dia menyakitimu?" "Ayah tidak apa-apa. Kau bisa melihat ayahmu masih berdiri dengan gagah di sini,"
kata Tuo Batiesan untuk meyakinkan. Mendengar itu tentu Lian Er merasa lega. Hanya saja Carahan kini berteriak ke arah serigala pembunuh. Serigala pembunuh, bagaimana caramu melindungi Marskal? Bagaimana bisa kau kecurian bahkan Marskal sampai tertangkap seperti itu? Kau benar-benar mencoreng nama penjaga serigala. Mendengar ini, kelima penjaga serigala yang bersama dengan Tuo Batiesan sebelumnya, mereka menjadi marah. Lalu serigala pembunuh berkata dengan dingin, anak itu memiliki cara yang aneh dan kekuatannya luar biasa. Pada saat itu semuanya menjadi kacau. Para binatang roh pun sangat sulit untuk dikendalikan. Kau tidak tahu apa yang kami rasakan karena kau tidak berada di sana bersama dengan kami. Siapa bilang aku tidak mengetahui kemampuan anak itu? Sebelumnya aku dan Zebei telah melawannya, dan karena itu juga Zebei terluka parah. Bahkan dia berbaring di ranjang selama sebulan untuk memulihkan diri. Carahan terbantuk. Dia sadar kalau dia secara tidak sengaja mengatakan sebuah rahasia yang seharusnya tidak diceritakan. Sekarang semua orang tahu apa yang terjadi sebelumnya pada Carahan dan juga Zebei. Dan sekarang kedelapan penjaga serigala itu tampak terpuruk karena pada dasarnya mereka semua telah dikalahkan oleh Zuo Fan. Ini benar-benar pengalaman paling buruk dalam perjalanan hidup mereka. Dan melihat pemandangan ini, Tuo Batiesan mengerutkan keningnya. Dia kemudian berkata, "Yang mulia, sebenarnya siapa anak ini? Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan sebesar ini dan kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya?" "Ayah, aku telah berada di Kekaisaran selama berbulan-bulan dan aku telah melakukan penyelidikan tentang anak ini. Jadi aku akan menjelaskannya," kata Tuo Liu Feng sambil menatap ayahnya. Liu Feng pun kemudian mulai bercerita. Zuo Fan, dia adalah seorang anak yang lahir di keluarga kecil dan tidak bernama. Dia juga tumbuh sebagai seorang budak di keluarga Luo, yang adalah keluarga kelas 3. Sampai pada akhirnya, keluarga Luo dihancurkan, hingga tersisa anak itu, 1 penjaga dan 2 penerus keluarga Luo. Tapi setelah kejadian itu, dia seperti mengalami perubahan yang besar. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia bahkan berhasil membawa keluarga Luo yang hancur menjadi pilar ke-8. Bahkan Yang Mulia sempat memberinya gelar pengurus rumah tangga nomor 1 di dunia karena kemampuannya. Dan selain itu, dia juga sangat pintar untuk menggait orang-orang hebat di dalam kekaisaran dan menjadikannya sebagai bawahan. Dia sudah melakukan banyak hal hebat. Bahkan semua orang merasa takut dan hormat di saat yang bersamaan. Tidak peduli itu sekutu ataupun musuhnya. Dia adalah orang yang licik seperti rubah, brutal seperti serigala, berbahaya seperti ular, dan kekuatannya seperti naga. Dia adalah orang yang arogan dan sangat sulit untuk dihadapi. Apa yang dikatakan oleh putramu itu memang benar. Saat ini anak itu telah menjadi ancaman terbesarku dan kekaisaranku, kata kaisar sambil menghela nafas panjang, seolah dia itu mengakui semuanya. Tuo Batiesan pun memahaminya. Dia kemudian berkata, "Meski saya tahu anak itu bukan orang yang sederhana, tapi saya tidak berharap dia akan serumit ini. Tampaknya saya harus lebih berhati-hati lagi untuk berurusan dengan anak itu di masa depan." Kaisar kemudian berkata lagi, "Karena saat ini masalah semakin besar, maka saya ingin meminta bantuan Marskal Tuoba untuk sesegera mungkin mengirimkan pasukan ke kota dan menangkap anak itu." Tuo Batiesan tampak terkejut dan dia berkata, "Mohon maaf Kaisar, tapi ini terlalu mendadak. Kami baru saja tiba di ibu kota dan kami masih harus mengkonsolidasikan para tentara." Kaisar wajahnya tampak masam. "Tidak bisa. Anak itu terlalu licik dan pandai. Dia saat ini telah bergerak dan mengumpulkan pasukan untuk mengusir pasukan kerajaan Nilurong. Sekarang anak itu bahkan sudah mendapatkan sekitar 1 juta pasukan. Jika ini diteruskan, maka kekuatannya akan terus meningkat dan pada akhirnya kesepakatan kedua negara bisa hancur."
Apa? Semua orang di ruangan itu tampak terkejut. Mereka tidak habis pikir bagaimana bisa seorang Zofan bergerak dan dengan begitu cepat mengumpulkan banyak orang. Sekarang untuk memastikan kemenangan pada perang kali ini, aku akan mengirimkan semua pasukan dan penjaga naga serta Raja Hantu untuk membantu Anda. Namun meski begitu, anak itu masih memiliki para tetua yang sulit untuk dihadapi, kata Kaisar sambil mengelus-ngelus janggutnya. Anda tidak perlu khawatir yang mulia. Hantiemo perlahan maju dan membuka suara. Saat ini, 3 penjaga kerajaan Inurong telah datang ke kekaisaran, dan saya yakin mereka bisa mengatasi anak itu dengan mudah. Dan begitulah, senyuman perlahan mulai merekah di wajah semua orang. Setelah itu waktu terus berjalan, dan kurang lebih sekitar 2 bulan, di suatu pagi yang dingin, matahari mulai terbit dari timur. Semuanya terdengar sunyi, sampai tiba-tiba suara langkah kaki kuda dan binatang roh menggetarkan setiap sudut tempat itu. Aura di sana tiba-tiba berubah menjadi menakutkan. Bahkan para binatang roh pun enggan untuk keluar mencari makan meski perut mereka keroncongan. Sumber kegaduhan ini tak lain adalah pasukan dari kerajaan Inurong yang sedang menuju perbatasan. Toba Liu Feng kini tampak melihat kota di kejauhan dan dia segera berkata pada ayahnya, "Ayah, di depan adalah kota Gunung Angin Hitam. Dan tempat itu adalah milik keluarga Luo. Kita sudah menghabiskan 2 bulan penuh untuk pergi ke tempat ini. Sekarang akhirnya kita telah tiba bersama dengan 3 juta pasukan." Toba Tiesan juga tampak melihat tempat itu dan dia berkata, "Benar, sekarang kirimkan pasukan mata-mata untuk melihat situasi terlebih dahulu." "Baik," jawab Liu Feng dengan segera. Setelah itu 10 sosok terbang ke langit dan mencari informasi. Selain itu, mereka semua adalah ahli di ranah surga yang mendalam dan membawa formasi tingkat 6. Mereka cukup kuat untuk menghancurkan formasi pertahanan jika diperlukan. Lalu setelah beberapa saat mereka pun akhirnya kembali dan melapor. Merskal, kota itu dilindungi lebih dari 300 formasi tingkat 5 serta 6. Selain itu juga ada ratusan formasi tingkat 3 ke bawah. Akan sangat sulit untuk menyingkirkan mereka semua. Toba Tiesan tampak menggelengkan kepalanya. Anak itu memang luar biasa. Dia memaksa orang tua ini untuk melawannya di sini. Melihat ayahnya yang frustasi, Liu Feng terdiam untuk beberapa saat. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu dan berkata, "Anak ini memang benar-benar licik. Dia sengaja mencari pasukan dan mendesak kita untuk segera menyerangnya. Setelah kita sampai di sini, dia telah mempersiapkan semuanya. Dia memiliki keuntungan geografis dan menang dalam persiapan." Tidak hanya itu, kata Toba Tiesan. Dia kemudian menghela nafas dan berkata lagi, "Secara jumlah pasukan kita jauh lebih banyak dari mereka. Artinya kita lebih unggul dalam hal kekuatan. Tapi jika mempertimbangkan kekuatan aneh milik anak itu yang bisa menetralisir para binatang roh milik kita, jadi pada akhirnya kita harus menyingkirkan para binatang roh kita. Jika tidak, maka kita sendiri yang akan dirugikan nantinya. Sampai pada akhirnya, meski kita memiliki 3 juta pasukan dan mereka hanya memiliki 1 juta pasukan, mereka masih didukung oleh formasi pelindung yang kuat. Dan pada akhirnya, situasi kita saat ini sama seperti 5 lawan 5. Akan sangat sulit untuk menentukan kalah atau menang dalam pertempuran kali ini." Zofan, anak itu memang sungguh luar biasa. Dia menciptakan banyak keunggulan di sisinya sendiri. Bahkan bisa dikatakan dia telah mengendalikan pertarungan ini sejak awal. Secara tidak sadar, aku telah masuk ke dalam semua permainannya. Toba Liu Feng memahami pemikiran ayahnya itu. Dia juga melihat saat ini dinding kota keluarga Luo tampak dilapisi besi dan juga baja. Mau tidak mau dia sampai bergumam, "Ini sungguh luar biasa. Zofan memang sungguh mengerikan." "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Sekarang biarkan mata-mata itu menyerang lagi untuk melihat reaksi dari mereka. Setelah itu Duo Batiesan menatap ke 10 orang yang tadi diberi tugas untuk menjadi mata-mata dan berkata lagi, "Pergilah," katanya. Ke-10 orang itu tampak terkejut dan sedikit malu. Lalu salah satu di antara mereka membungkuk dan berkata, "Marskal, meski kami berada di ranah visi dewa dan memiliki formasi tingkat 6, tapi ada ratusan formasi yang terpasang di sana. Semuanya sangat solid dan sulit untuk dipecahkan. Jika hanya kami, mungkin kami baru bisa memecahkannya setelah berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun. Aku tidak peduli. Itu semua akan tergantung pada kemampuan kalian. Ini adalah perintah, jadi pergilah," kata Duo Batiesan dengan wajah serius. Karena itu ke-10 orang itu sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Mereka saling memandang satu sama lain dan wajah mereka tampak suram. Sekarang ke-10 orang itu bergegas dan pergi menuju ke formasi yang dimiliki oleh keluarga Luo. Kini wajah mereka tampak ketakutan dan kini mereka hanya bisa berharap bahwa saat mereka mencoba untuk menyerang formasi itu, orang-orang yang ada di dalam tidak akan mengetahuinya. Karena jika sampai ketahuan, maka mungkin mereka akan tamat. Itulah yang mereka pikirkan. Tapi pada akhirnya permintaan mereka ini sungguh mustahil. Karena pada dasarnya ketika mereka mulai menyerang formasi itu, maka pemilik formasi itu akan mengetahuinya. Dan benar saja, saat gelombang energi terjadi akibat mereka mencoba untuk menyerang formasi itu, Zhuo-Fan segera menyadarinya. Saat ini Zhuo-Fan sedang memimpin rapat kecil dan dia pun tertawa setelah itu. "Steward Zhuo, apa yang terjadi?" tanya Ju Bijun yang saat ini masih belum mengetahui keadaan di luar. Dia hanya penasaran kenapa tiba-tiba Zhuo-Fan itu tertawa. Lalu Zhuo-Fan pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dan setelah itu segera seorang bergegas masuk ke dalam ruangan itu untuk memberikan berita. "Steward Zhuo, saat ini ada 10 ahli yang mencoba untuk menyerang formasi pertahanan kita. Jika ini diteruskan mungkin mereka akan berhasil merusak formasi terluar. Biarkan saja. Jika mereka memang bisa, maka aku ingin melihatnya," kata Zhuo-Fan sambil berkata dengan santai. Mendengar ucapan Zhuo-Fan, orang ini kemudian membungkuk dan mundur. Di sisi lain, Long Yifei yang tampak khawatir. Dia berkata, "Steward Zhuo, seseorang berani datang. Bukankah itu berarti mereka punya kekuatan yang ada di belakang mereka? Jika memang demikian, bukankah itu berarti mereka adalah pasukan dari Marskal Tuoba? Kenapa kita tidak melakukan apapun?" "Tenanglah, jangan terlalu impulsif. Jika kamu memang begitu khawatir, maka mari kita cek apa yang terjadi pada ke-10 orang itu," kata Zhuo-Fan sambil tertawa. Setelah itu semua orang mengikuti Zhuo-Fan. Meski dipenuhi dengan tanda tanya di kepala mereka, tapi Zhuo-Fan masih terlihat tenang. Jadi pasti Zhuo-Fan itu memiliki sebuah rencana. Semakin mereka berjalan, semakin mereka dapat melihat bahwa tidak ada keraguan sedikit pun di mata Zhuo-Fan. Seolah-olah memang Zhuo-Fan sudah menyiapkan semua ini. Akhirnya mereka sampai di pusat kota. Kini mereka bisa melihat 10 orang yang mencoba untuk menerjemahkan dan merusak formasi pelindung itu. Tapi sayang sekali, wajah mereka sama sekali tidak terlihat bagus. Sekarang para patriark menyadari bahwa para orang tua ini rupanya kesulitan untuk menembus formasi ini. Meskipun sebenarnya itu hanyalah formasi tingkat 2. Mereka bahkan terlihat marah-marah karena hal itu. Kini Long Yifei tampak semakin kagum pada Zhuo-Fan. Dia pun memuji, "Steward Zhuo memang seorang master serba bisa. Bahkan para orang tua itu tampak tidak berdaya dan tidak bisa merusak formasi itu." Mendengar ini, 2 orang lainnya pun mengangguk dengan setuju. Tapi Zhuo-Fan tersenyum dan melambaikan tangannya. "Meskipun aku mahir dalam pembuatan formasi, tapi aku tidak mendesain formasi itu untuk tidak bisa ditembus seperti formasi kelas 6.
Sepertinya mereka saja yang kehabisan akal. Jadi mari kita beri sedikit petunjuk. Hei kalian, itu hanya formasi tingkat 2. Apa kalian perlu sampai menganalisa formasi itu dan memecahkannya? Bukankah kalian berada di ranah surga yang mendalam? Kalian cukup menggunakan kekuatan kalian dan menghancurkan formasi itu. Apa kalian tidak punya otak? Kata Suofan. Ke-10 orang itu seperti terkena pukulan tepat di kepala mereka. Mereka merasa malu karena tidak terfikirkan hal sekecil itu. Sekarang 10 orang itu saling memandang satu sama lain dan kemudian tampak tersenyum. Mereka segera mengeluarkan energi mereka dan menghancurkan formasi itu satu persatu. Longyive tampak terkejut sekaligus ngeri. Steward Zuo, apa yang Anda lakukan? Mereka membawa pasukan untuk berperang melawan kita. Kenapa Anda melakukan ini? Suofan tersenyum dan berkata dengan santai, "Tidak masalah, biarkan saja ini untuk beberapa waktu," katanya sambil tertawa. Di sisi lain 10 orang tua itu tampak lebih bingung. Tapi kini mereka memiliki cara untuk menerobos. Jadi mereka terus membabi buta dan mengabaikan segalanya. Sedangkan di sisi Suofan, Longyive memandangnya dan dia bertanya lagi, "Steward Zuo, apa maksudnya ini?" "Tidak apa-apa, aku hanya ingin menunggu." "Menunggu? Menunggu apa?" "Menunggu tuan mereka untuk muncul," kata Suofan sambil tersenyum licik. Duoba Tiesan itu takut untuk maju dengan gegabah. Karena itu dia mengirim 10 ahli itu untuk memeriksa gerakanku. Dia takut aku menjebaknya dengan formasi, jadi dia mengujinya terlebih dahulu. Jika aku langsung membunuh mereka, maka aku akan bersalah dan mereka akan langsung menyerangku. Tapi jika aku bertahan, mereka akan mulai kebingungan. Tapi pada akhirnya, mereka tetap akan memilih untuk menyerang. Di sisi lain, Tuoba Liu Feng tampak mengamati ke-10 ahli itu dan dia berkata, "Ayah, lihat apa yang Suofan lakukan. Sekarang sekelompok orang mencoba untuk meresak rumahnya, tapi dia sama sekali tidak mencoba melakukan apapun. Apa dia meremehkan kita?" Tuoba Tiesan tampak merenung sebentar dan wajahnya dipenuhi dengan keraguan-raguan. Benar apa yang sebenarnya anak itu pikirkan? Apa dia tidak ingin terjadi keributan dan menunda waktu lebih lama? Perilaku anak ini benar-benar aneh. "Liu Feng, ikuti ayah untuk meminta 3 penjaga membantu kita." Tiba-tiba Tuoba Tiesan bangun dan berjalan pergi. Tuoba Liu Feng tampak tertegun sejenak kemudian berkata, "Tapi ayah, bukankah ini terlalu cepat untuk menemui mereka?" "Tidak, ini adalah masalah yang darurat," kata Tuoba Tiesan sambil berjalan lurus ke depan. Setelah beberapa saat keduanya datang ke sebuah tenda yang bagus dan di sana terdengar suara tawa dan suara orang tua yang berkata, "Lian Er, kamu sangat pandai dalam hal mengurut tulang di usia yang muda. Dan lagi teknik pengendalian binatangmu juga sangat bagus. Nanti aku akan pergi untuk melatihmu selama 2 tahun. Dan selama kamu setia dalam pelatihanku, aku yakin kamu akan mendapatkan prestasi yang bagus." Elder Snake terlalu memuji. "Saya hanya bisa melakukan sedikit. Maka nanti saya akan membicarakannya dulu dengan ayah," kata Lian Er dengan malu-malu. Walaupun sebenarnya di dalam hati dia menangis. Tapi suara orang tua itu kembali terdengar. "Ini adalah masa depanmu. Aku yakin Marskal Tuoba tidak akan keberatan." Saat ini Tuoba Tiesan masih ada di luar tenda, tapi dia bisa mendengar semuanya. Wajahnya kini tampak memerah dan terlihat ingin menghajar seseorang. Dia benar-benar tidak tahan mendengar orang tua itu menggoda putri tercintanya. Dan selain Tuoba Tiesan, Tuoba Liu Feng pun merasakan hal yang sama. Tangannya kini mengepal erat dan berusaha untuk menahan semua amarahnya. Pada akhirnya, mereka itu sadar akan posisi mereka berdua, dan mereka bukan lawan dari orang tua ini. Akhirnya, mereka segera meredam amarah mereka dan mengatur kembali suasana hati mereka. Setelah beres, mereka pun perlahan berjalan masuk ke dalam tenda.
Marskal, Tuan Muda. Segera ke-8 penjaga serigala yang juga ada di dalam tenda itu mengepalkan tangan mereka dan memberikan salam pada 2 orang ini. Lalu, di tengah mereka semua terlihat 3 orang tua yang kini duduk di atas kursi utama. Mereka tidak lain adalah para penjaga kerajaan Inurong. Mari kita deskripsikan satu persatu. Yang pertama yang ada di tengah, dia adalah seorang pria berbadan besar dan berambut hitam. Alisnya lebar dan matanya kuning seperti binatang buas. Di bagian tengah dadanya terdapat tato macan yang tampak sangat garang. Tuo Batiesan dan Liu Feng segera membungkuk dan memberi salam. Salam Elder Tiger. Kemudian yang kedua yang duduk di sisi kanan. Dia adalah seorang laki-laki berjanggut putih dan matanya sipit. Wajahnya tampak menarik perhatian semua orang dan pupil matanya berwarna hijau. Itu membuat banyak orang yang melihatnya terpukau. Dia juga memiliki tato di dadanya dan tato itu berbentuk serigala yang terlihat lapar. Salam untuk Elder Wolf, kata mereka berdua. Lalu yang ketiga yang ada di sebelah kiri, dia adalah orang paling bangsat dan cabul. Orang yang membuat kedua orang ini marah sebelumnya. Orang ini tak lain adalah pria yang memiliki kumis tipis di sudut mulutnya, kayak lele kayaknya. Dan matanya juga tampak genit. Dia adalah orang yang terlihat sekali seperti orang yang cabul. Orang ini juga memiliki tato di dadanya, yang mana tato itu berbentuk ular yang berbisa, kobra mungkin. Tuo Batiesan dan Liu Feng tampak enggan untuk memberikan salam, tapi pada akhirnya mereka tidak mungkin bersikap tidak sopan. Jadi mereka pun mengepalkan tangan mereka dan menyapa. Salam untuk Elder Snake. Ho, Marskal Tuoba, kenapa kamu datang kemari? Kata Elder Snake sambil tersenyum melihat Tuo Batiesan. Saat ini Elder Snake sedang memegang pergelangan tangan Lian Er dan itu membuat Tuo Batiesan naik pitam. Walaupun Lian Er itu sudah mencoba untuk melepaskan diri, tapi itu percuma saja. Tuo Batiesan masih belum membuka mulutnya lagi. Matanya kini tampak memerah, dan Han Timo mengetahui semua ini. Dia segera mengepalkan tinjunya dan mengalihkan perhatian Tuo Batiesan. Marskal Tuoba, ada apa Anda datang kemari? Apakah Anda mau mengundang ketiga tetua? Benar, kata Tuo Batiesan. Tubuhnya masih tampak gemetar dan kemudian dia menggertakkan giginya. Dia kemudian mencoba untuk berkata, saat ini saya ingin meminta 3 tetua untuk membukakan jalan dan menghancurkan formasi pelindung milik keluarga Luo, sehingga pasukan saya nantinya bisa memasuki kota itu. Ketiga orang ini saling memandang satu sama lain dan tersenyum sinis. Sedangkan Elder Snake masih membelai tangan Lian Er dan dia kemudian berkata, Marskal Tuoba, kami adalah ahli di ranah virtual dan kami bukan bawahan dari pasukanmu. Jadi kami tidak bertugas untuk membukakan jalan untukmu. Pergilah dan hancurkan formasi itu dengan tanganmu sendiri. Kami hanya akan turun tangan jika ada ahli yang tidak terduga turun tangan. Itu saja. Kedua tetua lainnya pun mengangguk dan wajah mereka tampak menghina. Semua orang tahu bahwa ketiga orang ini hanya pura-pura tidak bertanggung jawab lantaran mereka itu hanya ingin bermain-main dengan para gadis muda. Menyadari ini, Tuo Batiesan mengutuk di dalam hatinya, tapi dia tidak berani untuk menentangnya. Di sisi lain, ke-8 penjaga serigala pun tampak melotot dan aura haus darah mereka pun perlahan bocor. Tapi ketiga tetua ini sama sekali tidak peduli dan mereka hanya mengabaikannya. Lagi pula meski ada lusinan hingga ratusan orang seperti serigala penjaga itu semua tidak ada artinya untuk mereka. Ya, memang sejauh itulah perbedaan kekuatan ahli di ranah visi dewa dan juga ahli di ranah virtual. Han Timo kini memahami semuanya dan setelah merenung sejenak dia kemudian berkata, 3 tetua penjaga, masalah ini terkait dengan bagian persepuluhan milik kekaisaran yang dijanjikan pada kita. Di sana juga ada banyak tambang batu roh dan binatang roh yang bisa kita kendalikan.
Manfaat yang akan kita terima itu sangat besar di masa depan. Tapi jika keluarga Luo tidak berhasil ditaklukkan, maka saya khawatir Raja pasti akan marah pada Anda bertiga. Hantiemo, apa kau mencoba mengancam kami? Kata Elder Tiger dengan suara tinggi. Tapi Hantiemo segera melambaikan tangannya dan membungkuk. Saya tidak akan berani melakukan hal itu. Hanya saja ini adalah prediksi saya di masa depan. Bagaimanapun jika misi ini gagal, maka Raja akan marah besar dan kesepakatan antara kerajaan dan kekaisaran akan gagal. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi nantinya. Mendengar ini, ketiga tetua penjaga itu saling memandang satu sama lain dan ada ekspresi ngeri di wajah mereka untuk beberapa saat. Pada akhirnya, Elder Tiger mengangguk dan memandang Hantiemo. Hantiemo, kamu memang sangat pintar. Masalah ini tidak boleh terus-menerus berlarut-larut untuk waktu yang lama. Ular keriting, serigala bau. Ayo pergi dan dapatkan 1/10 bagian yang kekaisaran janjikan. Setelah itu kita punya lebih banyak waktu untuk bermain-main. Setelah mengatakan itu, Elder Tiger berdiri dan berjalan keluar. Dan setelah itu Elder Wolf pun bangun mengikutinya. Sedangkan Elder Snake, dia masih menyempatkan diri untuk menghirup aroma tangan Lian Er. Lalu dia kemudian pergi mengikuti dua orang lainnya. Hanya saja sebelum Elder Snake keluar dari tenda itu, dia berbalik dan menatap Lian Er dengan wajah mesumnya. Lian Er, aku pasti akan menjadikanmu sebagai murid nanti. Dan setelah itu, ketiga orang itu pun pergi maju ke medan perang. Kini Tuo Batiesan tampak marah dan wajahnya benar-benar memerah. Sedangkan Calahan tampak kesal. Inikah para penjaga kerajaan? Benar-benar orang-orang yang busuk. Sedangkan Liu Feng kini tampak memeluk adiknya yang menangis. Hantiemo yang melihat semua ini hanya bisa menghela nafas panjang. Dia menepuk pundak Tuo Batiesan dan dia berkata, "Saudara Tuoba, Anda juga harus pergi sekarang. Anda harus mengawasi pertempuran ini bersama dengan 8 penjaga serigala. Penyerangan ini memang penting, tapi kali ini putriku dipermalukan di depan mataku dan aku tidak bisa melakukan apapun. Lantas, wajah mana lagi yang bisa kuletakkan di saat pengepungan nantinya?" kata Tuo Batiesan sambil marah-marah. Hantiemo bisa memahami suasana hati dari Tuo Batiesan, dan karena itu dia menghela nafas panjang. Pada awalnya kami meminta bantuan pada kerajaan untuk mempermudah pekerjaan kita. Tapi siapa sangka, justru para tetua bejat ini yang datang ke tempat ini. Bahkan Elder Snake juga ada di sini. Ku dengar dia menggunakan kultivasi yin-yin dan telah menghancurkan gadis yang sudah tak terhitung jumlahnya. Saudara Tiesan, ini adalah masalah yang besar, tapi aku harus menasihatimu. Sekarang Anda harus pergi dan menyelesaikan penyerangan ini. Setelah itu Anda bisa membebaskan Lian Er dari tetua bejat itu. Wajah Tuo Batiesan tampak suram dan penuh dengan kekhawatiran. Lalu Tuo Batiesan teringat akan sesuatu. Hantiemo, bukankah pangeran pernah mengatakan kalau dia menginginkan Lian Er beberapa tahun yang lalu? Jika aku menyetujuinya, maka Lian Er akan menjadi calon dari pangeran. Dengan begitu ular tua itu tidak akan berani lagi merebut wanita dari pangeran, kan? Hantiemo tertegun untuk sesaat. Dia kemudian mengangguk dan menghela nafas. Hanya saja yang mulia, pangeran juga bukan orang yang baik. Saya pikir itu bukan pilihan yang tepat untuk nona muda. Tidak masalah. Setidaknya Lian Er akan terawat seumur hidupnya. Karena jika yin di tubuh Lian Er sampai diambil, maka dia tidak akan pernah bisa hidup lagi, kata Tuo Batiesan. Kini Lian Er masih terus menangis. Semua orang membayangkan begitu sengsaranya kehidupannya di masa depan. Dan di sisi lain, 3 tetua penjaga kerajaan Indorong terbang ke depan formasi pelindung keluarga Luo. Mereka kini melihat ada lebih dari 500 formasi dengan wajah penuh penghinaan. Hei, ini hanya formasi kecil. Kenapa ini sampai membuat pasukan Tuo Batiesan kesulitan?
Padahal kita bisa menghancurkannya dalam satu tarikan nafas. Orang tua itu benar-benar takut kehilangan pasukannya, kata Elder Tiger dengan wajah kesal. Kucing tua, kamu tidak perlu terlalu banyak bacot. Lebih baik ayo singkirkan formasi ini dengan cepat, kata Elder Wolf dengan tidak sabar. Sudah, biar aku saja yang menyelesaikan ini. Aku seorang ahli di ranah virtual. Semua formasi di bawah tingkat 7 tidak ada artinya di hadapanku, kata Elder Wolf. Seorang tetua di tengah kota berkata dengan santai, datang lagi para cecunguk yang mencoba untuk menghancurkan formasi kita. Sungguh tidak berguna, katanya. Lalu Cubijun memperhatikan ketiga orang yang baru saja datang itu dan wajahnya langsung terkejut. Tidak, tunggu. Kultivasi ketiga orang itu tidak biasa. Zofan yang mendengarnya kemudian melihat ke arah tiga tetua itu dan menyipitkan matanya. Dia kemudian bergumam, sepertinya mereka mulai bergerak, katanya. Elder Wolf kemudian melambaikan tangannya dan segera energi luar biasa mulai bergerak dengan sangat cepat. Melihat ini Zofan sangat terkejut dan tiba-tiba dia tidak bisa merasakan keberadaan tiga orang itu. Dengan suara keras dia berteriak, "Tunggu, mereka adalah ahli di ranah virtual." Dan sampai jumpa lagi di next video. Sorry banget kalau misalnya ada kurang-kurang dalam video ini. Dan thank you banget sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau misalnya ada yang mau nyawer, boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi. Thank you banget lur, dan bye.